Teman-teman yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam kondisi yang sehat dan tentunya baik-baik saja. Baik, untuk hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 2 tentang gangguan pada sistem peredaran darah dan pantun. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah teman-teman dapat mengetahui gangguan yang ada pada sistem peredaran darah manusia dan teman-teman juga mampu membuat pantun serta dapat mempraktekkannya. Gangguan organ peredaran darah pada manusia dan jenis-jenis pantun. Gangguan organ peredaran darah manusia. 1. Pelebaran pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2. 1. Ambeien atau wasir, yaitu adanya pelebaran pembuluh darah balik di sekitar anus. 2. Varises, adanya pelebaran pembuluh darah balik di bagian kaki, di mana biasanya kaki terlihat seperti ada benjolan-benjolan dari otot yang di dalam kaki. 2. Anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Ini bisa juga karena luka yang mengeluarkan banyak darah, kekurangan zat besi, atau adanya penyakit seperti kanker tulang. 3. Hipotensi atau darah rendah. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal, kurang dari 90/60 mm Hg, atau sering juga disebut dengan darah rendah. Penyebabnya adalah kehamilan, dehidrasi atau kekurangan cairan, mengkonsumsi obat-obat tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Keempat adalah hipertensi atau darah tinggi. Karena adanya penyempitan pembuluh darah, penyakit ini akan mengganggu kerja jantung dan aliran. Gangguan ini akan mengganggu kelancaran aliran darah dalam tubuh. Kondisi ketika darah berada di atas batas normal, yaitu lebih dari 140/90 mm Hg. Gejalanya kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri di dada, dan sulit bernafas. Hipertensi ini penyebabnya adalah lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan pada ginjal, serta kecanduan alkohol. Selanjutnya adalah jantung koroner. Karena penyempitan pembuluh darah yang langsung berhubungan dengan jantung. Hal ini terjadi karena penumpukan lemak, mengakibatkan kerja jantung tidak maksimal. Darah mengalir tidak lancar. Penyebab penyempitan adalah kolesterol atau lemak jahat. Jadi penyempitan pembuluh darah dapat terjadi karena penumpukan lemak yang menyumbat pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah mengakibatkan kerja jantung terganggu dan darah mengalir tidak lancar. Menyebabkan penyempitan pembuluh darah ini adalah kolesterol penyebabnya. Kolesterol adalah lemak jahat yang dapat menyumbat pembuluh darah. Makanan laut seperti udang, cumi, maupun kerang yang berkolesterol tinggi itu bisa menjadi salah satu pemicunya. Nah, ini adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner itu tersumbat oleh timbunan lemak atau darah sehingga arterinya menyempit.
ya. Selanjutnya adalah stroke. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian syaraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejalanya tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau atau tidak jelas, wajah terlihat menurun. Penyebabnya gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, adanya gumpalan darah, tekanan darah tinggi, kemudian pengaruh obat-obatan pengencer darah, atau biasanya orang-orang yang suka mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang memiliki gangguan pada penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah ya. Keadaan ini menyebabkan kerja saraf jadi terganggu, sehingga seseorang yang terkena stroke ini itu pembuluh darah di otak itu, sehingga saraf-saraf yang ada di otak itu tidak memperoleh oksigen yang cukup, seperti itu ya, sehingga menyebabkan kerja saraf jadi terganggu. Untuk berikutnya, leukemia atau kanker darah. Jumlah sel darah putih atau leukosit pada sumsum tulang lebih banyak dari sel darah merah. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah, sehingga tubuh kekurangan sel darah merah. Kanker ini menyerang sumsum tulang karena di sana leukosit diproduksi. Jadi di tulang itulah, di sumsum tulang itulah leukosit diproduksi ya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. 1. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang baik seperti makanan yang berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, kemudian jarang berolahraga itu menjadi pemicu. Kemudian kedua adalah jenis makanan yang dimakan. Makanan yang berlemak, kemudian sehingga obesitas, tubuh kelebihan cadangan lemak, menyebabkan terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi dan jantung koroner. Nah, yang ketiga adalah faktor keturunan. Penyakit yang merupakan faktor keturunan atau bisa diturunkan dari orang tua itu 1. Hemofilia. Hemofilia itu adalah gangguan di mana darah sukar membeku pada saat terjadi luka. Jadi pada saat ada luka yang mengeluarkan darah, maka darah itu membutuhkan waktu yang lama untuk berhentinya. Kemudian yang kedua, thalassemia, yaitu bentuk sel darah merah tidak beraturan. Daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida itu menjadi berkurang ya. Nah, teman-teman, ini ada pantun nih. Burung puyuh lari ke semak, tidak lupa kembali ke sarang. Jika terlalu banyak makan lemak, darah tinggi bisa menyerang. Nah, teman-teman, di dalam pantun ini kita diingatkan untuk bagaimana menjaga kesehatan tubuh kita, terutama tentang pola makan, sehingga kita terhindar dari gangguan sistem peredaran darah yang ada pada tubuh kita. Kalau kita makan dengan pola makan yang baik, kemudian makanan yang tidak berlebih seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, bahwa janganlah makan makanan yang berlebih gitu ya, makanlah yang secukupnya saja. Maka ini juga akan berakibat baik pada tubuh kita, akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, bicara tentang pantun, kita akan membahas tentang pantun. Nah, yang kita bahas adalah macam-macam pantun dulu. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pantun anak-anak, yaitu pantun yang berhubungan dengan masa kanak-kanak. Nah, sebagai contoh nih,
Dia pergi ke warung membeli koran, sekalian memberi benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Ini adalah menceritakan tentang kehidupan anak-anak kecil yang bermain bersama. Kemudian yang kedua adalah pantun orang muda, yaitu pantun yang berhubungan dengan kehidupan masa muda. Bisa juga tentang pantun nasihat anak muda. Nah, sebagai contoh, nih, mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat, berat rasanya. Jikalau kau ingin tahu tempat terindah, itulah surga. Nah, itu teman-teman tentang anjuran untuk kita memanfaatkan masa muda sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah pantun orang tua. Itu biasanya berisi tentang nasihat, adat budaya, dan juga agama, atau kiasan juga bisa, yaitu yang berhubungan dengan orang tua. Sebagai contoh nih, sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Ini adalah sebuah anjuran ya teman-teman ya, sebuah nasihat kepada kita. Nah, baik, untuk mendapatkan atau dapat membuat pantun dengan baik, tentunya ada langkah-langkah untuk membuat pantun itu. Kita akan bahas cara membuat pantun. 1. Tentukan dulu temanya, pantun apa yang akan teman-teman buat, gitu ya. Temanya akan bercerita tentang apa. 2. Tentukan dulu jenisnya. Jadi mau pantun anak muda, pantun anak, atau pantun orang tua. Kemudian yang ketiga adalah buat dahulu isinya, setelah itu terakhir baru dibuat sampirannya. Itu tadi teman-teman yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari semakin menambah wawasan kita dan kita lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang kita makan, karena itu akan berpengaruh terhadap sistem peredaran darah kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokecang bala gendir tos